kitabi was sunnah. Salat seorang mukmin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karya Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah bahas beberapa pembahasan dengan perinciannya, dengan subbahasannya dari awal, dari mafhumut taharah wa anwa'uha, yaitu definisi at-taharah dan macam-macamnya. Kemudian yang kedua, anwa'un najasat wa wujubu tathhiriha au zawaliha, macam-macam najis dan wajibnya kita mensucikan diri dari najis. Yang ketiga adalah sunanul fitrati wa anwa'uha, tentang sunnah-sunnah fitrah dan macam-macamnya. Kemudian pembahasan yang keempat, adabu qada'il hajah, adab-adab membuang hajat. Yang kelima, al-wudu, tentang berwudu. Dan yang keenam, yang terakhir pembahasan kita adalah al-mashu alal khuffaini wal amaimi wal jabirah, yang mengusap sepatu ataupun perban atau gips. Kemudian yang ketujuh, ya sudah kita bahas juga, yang ketujuh yaitu al-ghuslu, tentang mandi. Dan malam ini kita lanjutkan al-mabhatus tsamin, yaitu pembahasan yang ke-8 adalah tentang at-tayammumu, yaitu tayammum. Diawali dengan pembahasan definisinya. At-tayammumu fil lughati, tayammum itu secara etimologi atau secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu maksud atau tujuan, ya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan makna secara syar'i. Wa fi syar'i, dan maknanya secara syariat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi as-sa'idi thayyib. Nah itu, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, ya, menuju, ya, kita maksudnya menggunakan, ya, menuju sa'id, yaitu tanah atau debu yang thayyib, yang baik, yang bagus, ya. Untuk apa? Ya, sebagai pengganti dari wudu, ya, untuk kita gunakan mengusap wajah, limashil wajhi wal yadaini bihi, ya, untuk mengusap wajah dan kedua tangan kita dengan debu atau tanah kering tersebut. Biniyati raf'il hadathi, tentunya dengan niat menghilangkan hadas, ya, liman faqadal ma, dan ini hanya berlaku bagi dua kondisi. Yang pertama, orang yang memang tidak mendapatkan air, jadi tidak ada air, yang pertama. Yang kedua adalah au ajiza an istimalihi, dia tidak mampu menggunakannya, jadi airnya ada tapi tidak mampu dengan beberapa sebab yang nanti akan dijelaskan. Nah, itulah definisi at-tayammum, ya. Dan hukum tayammum di sini dikatakan hukmuhu, hukumnya adalah masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma', ya, disyariatkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Adapun Al-Quran, ammal kitab fa liqaulihi ta'ala, maka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ke-6, juga ayat yang mirip surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum marda, ya, awalnya adalah ayat tentang wudu, ya. Kemudian dari tengah ayat Allah berfirman, wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau kalian sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian buang air, ya, buang air besar, au lamastumun nisa, ya, atau yakni kalian menggauli
istri-istri kalian, lalu falam tajidu ma'an, kalian tidak dapatkan air, nah ini, maka ini syariat tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiban. Ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dengan debu yang baik, yaitu yang kering. Lalu caranya famsahu biwujuhikum wa aydikum minh. Ya, usapkanlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesulitan, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun, dan untuk menyempurnakan kenikmatan Allah atas kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tayammum dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat ke-6 atau surat An-Nisa ayat 43. Adapun hadis, maka juga banyak diantaranya disebutkan di sini satu hadis, wa ammas sunnatu, adapun dari sunnah, fali ahaditsa katsiratin minha, maka ini berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak, minha diantaranya yaitu hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, kunna fi safarin ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bin nas. Ya, lalu beliau mengimami salat kaum muslimin. Falamman sarafa min salatihi, ya, ketika selesai dari salatnya, idza huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Lalu Nabi dapatkan ada satu orang sahabat menyendiri, ya, memisahkan diri, tidak ikut sholat bersama kaum, bersama para sahabat yang lainnya. Lalu Nabi pun bertanya kepada sahabat ini, ya, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum, apa yang menghalangimu wahai fulan untuk sholat berjamaah tadi bersama kaum? Lalu sahabat ini menjawab, ya Nabi Allah, asabatni janabatun walama, wahai Nabiullah, aku junub dan aku tidak dapatkan air. Maka Nabi pun bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Alaika bis-sa'id, hendaknya kamu gunakan sa'id, yaitu tanah atau debu, itu cukup, ya, untuk bersuci bagimu. Ya, ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Dan sebetulnya banyak hadis-hadis yang lain, tapi penulis hanya mencukupkan satu hadis saja. Itu dari sunnah atau dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', kesepakatan para ulama, maka dikatakan fa ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati tayammumi fil jumlah. Secara umum seluruh para ulama sepakat, ya, atas disyariatkannya tayamum, ya, ketika ada sebabnya, ya, fil jumlah secara umum. Kemudian di sini dijelaskan wal muslimuna lahum taharatan. Dari sini kita bisa pahami bahwa kaum muslimin, ya, dalam bersuci ada dua cara. Yaitu yang pertama dengan menggunakan air, taharatun bil ma, dan ini adalah al-asal. Ini hukum asalnya dengan air, yaitu berwudu atau mandi. Kalau wudu untuk hadas asghar, kalau ghusl untuk hadas akbar. Dan yang satu lagi adalah taharatun bitayammum, yaitu dengan bertayamum dengan tanah atau debu. Dan ini berlaku untuk dua jenis hadas semuanya, yaitu baik asghar ataupun akbar. Dan ini dikatakan liman lam yajidil ma. Ya, intinya tayamum itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama ketika tidak ada air, dan yang kedua ketika tidak mampu menggunakan air. Jadi airnya sih ada, tapi tidak bisa atau tidak mampu atau tidak memungkinkan menggunakan air. Liman lam yajidil ma, ini yang pertama, bagi yang tidak mendapati air, jadi airnya tidak ada. Au ajiza an isti'malihi, atau memang tidak bisa menggunakannya.
faman wajadal ma'a au qadiru ala isti'malihi wajaba alaihi an yatatahhara bihi. Berarti dari sini jika air ada ya dan dia mampu untuk menggunakan air, maka saat itu wajib bersuci dengan air. Namun wa man ta'adzara alaihi, ketika dia uzur, berarti airnya tidak ada atau airnya ada tapi tidak mampu menggunakannya, ya, isti'maluhu aw lam yajid qama maqamahu at-tayammum. Qama maqamahu at-tayammum, maka dia berpindah ke cara taharah yang kedua, yaitu bertayammum. Wa huwa rafi'un ila wujudil ma' ala sahih. Dan tayamum itu mengangkat hadas, ya artinya menghilangkan hadas sampai didapatkan air, ya menurut pendapat yang sahih. Artinya ketika ada air, orang misalkan habis tayamum terus beberapa saat dia dapat air, maka tayamumnya batal dan dia wajib menggunakan air tersebut. Fayajibu lima tajibu lahu taharatu bil ma'. Maka wajib bagi orang yang bertayamum sesuai dengan apa yang wajib juga bagi yang berwudu, ya, yang bertaharah dengan air. Wa yustahabbu lima tustahabbu lahu taharatu bil ma'. Dan juga disunahkan bagi orang yang bertayamum sama seperti ketika disunahkan bertaharah dengan air. Kemudian wassawabu annal muslima idza ajiza 'anil ma' aw lam yajidhu tayammama fi ayyi waqtin sya'. Dan kemudian wassawab, pendapat yang benar adalah bahwa seorang muslim jika dia tidak mampu menggunakan air atau dia tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum kapanpun waktunya. Wa ajza'ahu hatta yajidal ma', dan itu sah bagi dia sampai dia dapatkan air. Au ya'tiya binaqidin min nawaqidil wudu, ya, au mujibin min mujibatil ghus, atau dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal wudu atau melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka pada saat itu kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka cukup baginya tayammum. Wa yujzi'u tayammumul wahid an jami'il ahdatsil kubra wa sughra. Dan tayammum yang satu kali ini, ya, sah untuk semua jenis hadas, menghilangkan semua hadas baik yang sughra ataupun yang kubra. Idza nawaha, dengan syarat tentunya kalau dia berniat tayammum. Nah itu, ya, muqaddimah tentang definisi tayammum dan dalil-dalil pensyariatannya. Sekarang ke bagian yang kedua, yaitu man yajuzu lahu tayammum. Siapa yang boleh melakukan tayammum? Ya, begitu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah yajuzu tayammumu wa yushra'u liman hasala lahu naqidun min nawaqidil wudu aw mujibun min mujibatil ghusli fil hadari aw safari idza wujida sababun minal asbabil atiyah. Nah, jadi boleh orang bertayamum, bahkan disyariatkan bagi dia apabila dia misalkan melakukan pembatal dari pembatal-pembatal wudu atau melakukan sesuatu hal yang mewajibkan mandi, baik ketika kondisi hadir, ya, ataupun mukim ataupun kondisi safar, apabila didapatkan baginya beberapa atau salah satu dari beberapa sebab berikut. Ya, salah satu dari beberapa sebab berikut. Ini alasan-alasan atau sebab-sebab secara terperincinya. Sebetulnya kalau alasan globalnya cuma dua saja. Tayamum itu boleh dilakukan, tadi sudah dijelaskan di awal, adalah apabila terjadi salah satu dari dua sebab saja secara global. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Tapi di sini dijelaskan secara terperinci. Yang pertama, idza lam yajidil ma', ya, bagi orang yang tidak mendapatkan air. Dan tadi dalilnya sudah lewat di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Ya. Ini dalil ayat. Jadi orang yang tidak mendapatkan air sama sekali atau tidak ada air,
di tempatnya, di daerahnya, maka dia menggantinya dengan tayamum berdasarkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, dan juga hadis tadi sudah lewat, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, tentang seorang sahabat yang tidak dapatkan air, kemudian kata Nabi, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik, ya, cukup bagi kamu gunakan tanah atau debu, itu sah bagimu. Itu yang pertama, ya, jadi tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi tidak cukup untuk wudu atau untuk mandinya. Dikatakan di situ, ya, idza lam yajid minal ma'i ma yakfihi fi wudu'ihi aw ghuslihi. Jadi dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk wudunya dan mandinya. Maka caranya gimana? Fa innahu yatawaddau bima wajada. Dia tetap di awal berwudu dengan air yang ada, au yaktasilu, atau mandi dengan air yang ada itu. Idza kana alaihi janabatun, kalau mandi tentunya kalau dia junub, ya. Kemudian kan tidak cukup airnya, maka summa yatayammamu lil a'dha, dilanjutkan dengan tayammum untuk anggota tubuh yang belum terkena air, ya, begitu. Allati lam yasil ilaihal ma, dan ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, mampunya begitu, ya begitu sudah. Ya, jadi air yang ada pakai dulu sampai mana kehabisan, maka lanjutkan dengan tayamum. Dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Nah, ini yang kedua. Jadi ada air tapi tidak cukup, maka lanjutkan dengan tayamum. Yang ketiga, ya, syarat atau kondisi yang ketiga dibolehkannya orang tayamum adalah idza kana al-ma'u syadidal burudati wa yahsulu lahu dararun bi isti'malihi bi syarti an ya'jiza an taskhinihi. Artinya, apabila ada air, jadi airnya ada tapi syadidal burudah, sangat-sangat dingin, ya, yang mana kalau dipaksakan untuk dipakai wudu atau mandi, maka akan madarat, akan berbahaya bagi fisiknya. Dan ini dengan syarat jika saat itu tidak memungkinkan airnya untuk dihangatkan. Jadi kalau airnya memungkinkan untuk dihangatkan, ya masak air, ya dimasak airnya atau dipanaskan, maka ini sudah tidak boleh tayamum, dia masih wajib menggunakan air hangat. Nah, ini jadi kondisinya airnya sangat dingin, ya misalkan orang di tengah hutan, ya, kondisi sangat dingin, tidak mungkin ada, ya, bawa kompor juga tidak mungkin misalkan, ya, maka kalau dia pakai untuk berwudu atau mandi, dia akan madarat atau akan beku atau meninggal bahkan. Maka dia pada saat itu walaupun ada air, dia boleh tayamum. Dan ini berdasarkan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini hasan atau sahih. Beliau mengatakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin. Jadi kata beliau, saya pernah satu malam mimpi basah di malam yang dingin. Fi ghazwati Dzatis Salasil, ketika perang Dzatus Salasil. Maka fa asfaqtu in iktasaltu an ahlik. Saya khawatir pada diri saya, kalau saya paksakan mandi junub, saya mati. Karena lailahnya baridah, malam yang sangat dingin sekali. Maka saya akhirnya, ini beliau beristihad, ya, fatayammamtu,
saya tayammum. Thumma shallaitu bi ashabi as-subh. Kemudian saya salat subuh bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, beliau mengimami para sahabat yang lain. Kemudian akhirnya sampailah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, akhirnya Nabi pun ya mengatakan, ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub? Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub? Wahai Amr, kamu mengimami salat para sahabatmu sementara kamu junub? Ya, ini sepertinya Nabi bertanya juga, bercanda juga. Maka kata Amr, akhbartuhu billadzi mana'ani minal iktisal. Ya, maka aku beritahu kejadian sesungguhnya kenapa aku tidak mandi, yaitu sangat-sangat dingin ya Rasulullah. Sementara aku juga tahu firman Allah. Allah katakan di surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada diri kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'an. Nabi hanya tertawa saja dan Nabi tidak mengucapkan apa-apa lagi. Berarti perbuatan Amr bin As ditakrir, ya, dinyatakan benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seseorang ya kedinginan dan air sangat dingin yang diperkirakan kalau dia paksakan pakai air tersebut untuk wudu atau mandi akan berbahaya, madarat, maka saat itu boleh tayammum. Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, dal, yaitu idza kana bihi jirahatun aw maradun. Apabila seseorang memiliki luka yang cukup parah, ya, yang tidak boleh terkena air, atau sakit yang juga tidak boleh terkena air. Idza ista'mala al-ma' zada al-marad, yang mana kalau dia gunakan air maka penyakitnya akan semakin parah, atau ta'akhkhara asy-syifa, atau kesembuhannya semakin terlambat, ya, akhirnya lama sembuhnya, diprediksikan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini boleh tayammum. Li hadits Jabir bin Abdullah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, anna rajulan asabahu jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang terkena luka, dan dalam riwayat lukanya di kepala, ya, bocor kepalanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini dalam Sunan Nabi Dawud dan Hasan, ya. Dan qadarullah, di malam hari itu sahabat yang terluka kepalanya tadi itu mimpi basah. Tsumma salama fasala ashabahu, ya, lalu sahabat ini bertanya kepada kawan-kawan yang lain, para sahabat yang lain, halahu rukhsatun fit tayammum, apakah dia mendapatkan rukhsah sehingga boleh tayammum? Lalu para sahabat ini mengatakan, qalu la, tidak ada rukhsah, ya, artinya kamu bisa mandi, begitu, ya. Dan ini jawaban yang sebetulnya amat disayangkan. Faktasal, akhirnya sahabat tadi mandi, famata, habis mandi mati, meninggal dunia. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhirnya kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Nabi marah, ya, tentunya, qatalahumullah, ya, mereka telah membunuhnya, ya, semoga Allah juga membunuh mereka, ya, tentunya ini tidak sungguh-sungguh, tapi Nabi marah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak pada bertanya dulu ketika mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul 'ayyi su'al, karena sungguh obat atau penawar dari kebodohan itu adalah bertanya.
Innama kana yakfihi an yatayammam. Lalu kata Nabi, cukup sesungguhnya bagi sahabat tadi yang meninggal itu dia bertayamum saja. Nah, ini kondisi yang keempat, yaitu apabila orang ada luka atau sakit yang parah yang tidak boleh terkena air, yang jika dipaksakan terkena air maka semakin memperparah kondisi sakitnya. Yang kelima, yaitu idza hala bainahu wa bainal ma'i adu. Apabila antara si muslim ini yang ingin berwudu atau mandi ini ada musuh yang menghalangi dia untuk mengambil air, untuk mencapai atau mengambil air wudunya atau air mandinya, atau ada harik, kebakaran, sehingga dia tidak bisa mencapai air, atau ada lusus. Lusus itu para pencuri air, ya. Au khafa ala nafsihi, dan dia takut ya atas dirinya. Artinya para perampok juga bisa, sehingga dia khawatir. Au malihi, dia khawatir terhadap hartanya, au irdihi, atau kehormatannya. Au kana maridhan, atau dia juga sakit dan sakitnya la yaqdiru 'alal haraka, membuat dia tidak mampu untuk bergerak, hanya berbaring saja, misalkan di tempat tidur atau berbaring di bawah gitu ya. Wala yajidu man yunawiluhu, dan tidak ada orang yang membawakan kepadanya air, man yunawiluhul ma fahuwa kal 'adim, maka ini dihukumi seperti orang yang tidak mendapatkan air. Ya, itu lihat ya. Jadi ada beberapa kondisi, ini cukup banyak dijelaskan oleh Syekh, dan beliau menukil dari kitab Al-Mughni ya, karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi kalau ke tempat air wudu tersebut ada musuh yang menghalang-halangi, atau ada mara bahaya, atau ada kebakaran, atau ada sesuatu yang membahayakan dirinya, atau dia sakit nggak bisa jalan ke tempat air tersebut, dan tidak ada orang yang mengantarkan air kepadanya, maka dia dianggap fahuwa kal 'adim, seperti orang yang tidak mendapatkan air. Jadi dia saat itu boleh tayamum. Dan yang terakhir, yang keenam, kondisi yang keenam yang di situ orang boleh tayamum adalah idza khafal 'atsha wal halak. Jadi dia hanya punya air sedikit untuk minumnya saja, dan dia khawatir kehausan kalau dia pakai untuk wudu. Ya, idza khafal 'atsha wal halaka habasal ma'a wa tayammam, maka airnya itu dia simpan untuk minum dan dia boleh tayamum. Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-musafira, ya, semua ulama yang kami hafal, kami ketahui, itu sepakat bahwasannya orang yang musafir, idza kana ma'ahu ma, kalau dia membawa ya sedikit persediaan air, wa khasyiyal 'atsha, dan dia khawatir nanti kehausan, maksudnya kalau dia gunakan untuk wudu, maka annahu yubqi ma'ahu, dia pertahankan airnya, li syurbi, untuk minum, wa yatayammam, dan dia bertayamum. Nah itu. Wal khulasah, sehingga kesimpulan dari semuanya itu tetap kembalinya kedua hal yang tadi disebutkan. Anna tayammuma yushra'u idza ta'adzara istimalul ma'. Ya, tayammum disyariatkan kalau tidak bisa menggunakan air dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama memang tidak ada air, yang kedua ada air tapi ada sebab-sebab yang membuat dia tidak mungkin pakai air. Nah itu.